Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, bagaimana kabarnya guys? Semoga baik-baik saja ya. Sepertinya kawan-kawan ini sedang bekerja ya. Sementara saya lagi libur. Ya, ini sudah agak siang sih, dan saya juga hanya kepingin muter-muter di dalam kota saja. Yes, pagi menjelang siang ini saya sudah siapkan satu topik guys ya. Jadi topik kita pagi menjelang siang ini adalah saya menyebutnya sebagai titik netral. Nah, titik netral ya. Kalau kita ngomong netral itu berarti kita tidak memihak lah ya. Tidak berat, tidak ringan, tidak panjang, tidak pendek ya. Pokoknya netral. Saya berusaha mencari topik yang menggambarkan apa yang akan kita diskusikan gitu ya. Jadi menurut saya titik netral itu bahasa yang pas lah. Jadi apa titik netral menurut saya itu? Gini guys, menurut saya titik netral itu adalah satu titik di mana kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Satu titik di mana kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dalam genggaman kita. Nah, ini penting sekali guys ya. Penting sekali terutama di zaman sekarang ya. Satu zaman di mana sosial media itu mewarnai hari-hari kita ya. Tinggal scroll, kita akan tahu kehidupan orang di segala penjuru dunia. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, apa banyak juga yang flexing gitu kan ya. Nah, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang ya. Jadi walaupun kita hidup di antara hiruk pikuk orang yang gembar-gembor jor-joran di sana, apa beli ini beli itu, liburan ke sana ini itu, membanggakan ini dan itu, kita tetap tenang, tetap santai gitu kan, tetap happy. Nah, itu yang paling penting guys. Tetap happy itu yang paling penting. Gak ada yang lebih penting dari selain kita menjadi orang menjalani hidup dengan bahagia alias happy. Nah, itulah kenapa saya ingin membahas titik netral. Jadi misalnya begini guys ya, saya kebetulan alhamdulillah orang tua saya mampu menyekolahkan saya sampai lulus sarjana S1 ya. Waktu itu saya kuliah di Surabaya ya, di jurusan teknik mesin. Selepas kuliah saya itu masih punya keinginan untuk mengejar pendidikan sampai S3, PhD. Nah, kan kalau lihat dosen-dosen itu keren-keren gitu kan ya. Kemudian saya diterima kerja awalnya di manufaktur, kemudian setelah itu nggak lama saya pindah ke perminyakan. Nah, di dunia perminyakan saya melihat bahwa profesional itu lebih mengasihkan daripada gelar S3. Karena profesional itu dihargai tinggi. Sementara S3 belum tentu. Menurut saya, pandangan saya, S3 sebagai dosen ya mengajar. Nggak ada masalah asal you happy sebagai dosen. Tapi saya sudah mengalami pergeseran keinginan, sehingga saya hanya kepingin S1 menurut saya sudah cukup. Dan saya ingin mengejar karir sebagai profesional. Jadi saya butuh sertifikasi, butuh hal-hal yang bersifat kompetensi. Nah, akhirnya di situ ketika saya melihat kawan-kawan yang lanjut S2, lanjut S3, saya ikut seneng guys. Wah, keren bro gitu kan. Asli aku ikut seneng bro gitu kan. Tapi saya sendiri sudah nggak ada keinginan untuk mengejar ke sana. Kenapa? Karena saya sudah punya bayangan saya sendiri mengenai karir saya ke depan, mengenai apa yang mau saya kejar ke depan. Ya, walaupun dulu pengen S3 tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu yang saya sebut saya sudah sampai pada titik netral. Jadi pendidikan kawan saya, ada yang jadi dosen S3 di Jepang, ada S3 di mana, itu tidak membuat saya iri, tidak membuat saya tidak tenang gitu kan. Kawanku sudah begini begitu. Enggak, saya justru malah happy dan saya ucapkan selamat. Nah, kira-kira seperti itu guys ya. Atau dikasih contoh lagi, misalnya ada kawan yang diangkat jadi PNS. Nah, gitu kan ya. Setelah mengabdi sekian tahun ya, di pemerintahan, akhirnya
menjadi PNS. Alhamdulillah kan, kita ikut seneng gitu kan. Tapi apakah saya kepengen? Ya saya enggak, wong saya pekerja swasta, saya bekerja di perminyakan, ya kan? Nggak ada masalah. Saya ikut bahagia ketika kawan saya menerima kebahagiaan, dan tapi saya juga tetap ada di posisi saya, gitu kan? Tanpa harus iri, tanpa harus cerita negatif sana sini, pembunuhan karakter atau apa, nggak ada guys. Ya karena apa? Kita sudah ada di titik netral gitu. Jadi apapun yang dimiliki orang, apa yang dibeli orang, kawan-kawan kita mau liburan kemana, orang-orang dapat rezeki apa, dapat warisan apa, itu sudah tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan bahasanya mungkin bukan mengganggu, itu sudah tidak mempengaruhi kita sama sekali. Karena apa? Karena kita sudah memiliki sesuatu yang membuat kita merasa cukup, gitu loh ya. Jadi nggak perlu lagi ada iri sana, iri ke sini, ya. Terus apa? Saingan sana, saingan sini, update status WhatsApp yang nyindir sana, nyindir sini. Untuk apa? Ya, saya sudah tenang, saya sudah bahagia. Gitu. Sebentar guys, ini jalurnya kita harus hati-hati, jalannya agak sempit ya. Kita berkendara di dalam kota saja. Jadi gitu guys ya. Itulah kenapa saya merasa mengangkat topik mengenai titik netral itu menjadi sangat penting. Tujuannya adalah supaya kita tetap bisa bahagia di tengah hiruk pikuknya orang yang di luar sana, yang mungkin bisa sangat mengganggu mental kita kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, ya. Nah, dalam hal ini saya menawarkan sebuah titik netral. Yuk kita merenungkan, ya. Untuk apa sih dikit-dikit saingan gitu kan? Untuk apa sih dikit-dikit merasa bahwa orang lain yang bahkan mungkin nggak kita kenal itu sebagai saingan kita, sehingga ketika mereka dapat sesuatu kita sakit hati, kita merasa perlu validasi bahwa saya juga mampu, atau nggak perlu guys ya. Nikmati hidupmu, ya. Hidup ini nggak panjang, ya. Hidup ini nggak panjang, ya. Usia manusia itu berapa sih? Capek kalau dipakai untuk validasi, atau capek kalau kita untuk saingan. Aduh, saingan, ngapain juga saingan, ya. Udahlah, kita nikmati hidup kita yang ada saat ini, apa yang kita punya, selesai. Kalau misalnya kita diberikan rezeki lebih, alhamdulillah, disyukuri, ya. Jadi kalau kita dapat rezeki lebih juga, kita, karena kita sudah ada di titik netral, kita juga nggak ada keinginan untuk pamer-pamer, show off, flexing. Untuk apa? Kita dapat rezeki, alhamdulillah, ditabung gitu kan ya, ditabung. Kalau memang ada keperluan yang sebelumnya hanya bisa dikejar dengan rezeki yang lebih banyak, atau dengan uang yang lebih banyak, ya saat itu kita beli, ya kan. Kita udah dapat rezeki tanpa harus ada saingan, tanpa harus merasa kita, kemarin dia beli ini, saya juga harus beli ini, dan saya harus upload. Ngapain? Makanya saya ketawa ketika melihat ada satu konten kreator yang gini, intinya dia itu, ya kali kerja setengah mati gak dipamer-pamerin gitu kan. Lah, menurut saya sepele sekali tujuan hidupnya, sekedar untuk menjadi sombong kesana kesini, ya. Guys, yuk kita merenung, yuk kita menemukan titik netral kita masing-masing, ya, supaya kita bisa hidup tenang, hidup bahagia di dunia ini, ya. Dan saya rasa itu juga tujuan kita semua, ya. Kita nggak ingin lah hidup tidak tenang. Kita semua ingin hidup tenang. Yes guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Semoga kita semakin bisa membahas hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa untuk pengembangan diri kita. Oke guys, sampai di sini dulu. See you. Bye.